Baik, materi yang pertama yaitu pengertian personalia sekolah dalam BK. Nah, personalia dalam bimbingan dan konseling adalah seluruh tenaga pendidik dan kependidikan terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan layanan di sekolah. Mereka meliputi kepala sekolah, guru BK, guru mata pelajaran, wali kelas, staf administrasi yang bekerja sama untuk membantu siswa mencapai perkembangan yang optimal. Nah, dalam praktiknya, personalia sekolah berperan sebagai satu sistem yang terorganisasi. Misalnya, kepala sekolah berfungsi sebagai pengambil kebijakan dan pengawas. Guru BK sebagai pelaksana layanan utama, guru mata pelajaran dan wali kelas sebagai pihak yang berinteraksi langsung dengan siswa, serta staf administrasi sebagai pendukung dalam aspek administrasi. Dengan adanya pembagian tugas ini, layanan BK dapat berjalan dengan lancar dan secara terarah dan juga efektif begitu. Selain itu, kerjasama antara personalia menjadi kunci utama dalam keberhasilan layanan BK. Tanpa adanya komunikasi dan koordinasi yang baik, layanan BK tidak dapat berjalan secara maksimal. Oleh karena itu, setiap personalia harus memiliki pemahaman yang penting ya tentang layanan BK serta memiliki komitmen untuk mendukung pelaksanaannya. Demikian materi dari saya. Terima kasih. Tugas personalia sekolah dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling atau BK melibatkan beberapa pihak yang saling bekerja sama agar layanan BK dapat berjalan dengan baik. Yang pertama, kepala sekolah. Kepala sekolah memiliki tugas membuat kebijakan yang mendukung pelaksanaan BK di sekolah. Selain itu, kepala sekolah juga melakukan pengawasan terhadap program dan layanan BK agar berjalan sesuai dengan tujuan. Misalnya, kepala sekolah memberikan dukungan berupa penyediaan ruang konseling dan memastikan program BK masuk dalam kegiatan sekolah. Yang kedua, guru BK atau konselor. Guru BK bertugas memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada siswa. Layanan ini dapat berupa konseling individu, konseling kelompok, maupun pemberian informasi yang membantu siswa dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Contohnya, ketika seorang siswa mengalami kesulitan belajar atau masalah pergaulan, guru BK membantu mencari solusi dan memberikan pendampingan. Yang ketiga itu ada wali kelas. Wali kelas berperan dalam mengidentifikasi kondisi dan kebutuhan siswa karena berinteraksi langsung dengan mereka setiap hari. Wali kelas juga memantau siswa dan memberikan pendampingan awal sebelum berkoordinasi kepada guru BK. Misalnya itu ketika ada siswa yang sering terlambat atau mengalami penurunan prestasi, wali kelas dapat mengamati penyebabnya dan melaporkannya kepada guru BK. Yang keempat itu ada staf administrasi. Staf administrasi bertugas mendukung pelaksanaan BK melalui pengelolaan administrasi. Tugasnya meliputi pencatatan data siswa, pengarsipan dokumen, penyusunan laporan, dan administrasi lainnya yang berkaitan dengan layanan BK. Sebagai contoh, staf administrasi membantu penyimpanan data layanan konseling agar tersusun dengan rapi dan mudah diakses ketika diperlukan. Nah, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pelaksanaan BK tidak hanya bergantung pada guru BK saja, tetapi juga memerlukan dukungan kepala sekolah, wali kelas, dan staf administrasi. Kerjasama baik antar personalia sekolah akan membantu layanan BK berjalan lebih efektif dalam mendukung perkembangan siswa. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peran personalia dalam mendukung layanan BK. Di sini ada 4 poin. Yang poin yang pertama yaitu membimbing perkembangan siswa, yang dimana membantu siswa berkembang dalam bidang akademik, sosial, dan pribadi. Yang kedua yaitu mengidentifikasi dan menangani masalah, yang dimana mengenali masalah siswa sejak dini dan membantu mencari solusinya. Yang ketiga yaitu mediator siswa, guru, dan orang tua, yang dimana menjalin komunikasi agar semua pihak dapat bekerja sama untuk membantu siswa tersebut. Yang keempat yaitu mendukung keberhasilan BK, yang dimana membantu pelaksanaan program BK agar berjalan dengan efektif serta tujuan yang ditentukan.
Materi yang selanjutnya itu pentingnya peran personalia BK. Di sini ada 3 poin. Yang pertama yaitu menentukan keberhasilan BK, yang dimana keberhasilan BK itu layanan BK yang sangat dipengaruhi oleh dukungan personalia. Yang kedua, membantu perkembangan siswa secara menyeluruh, yang dimana mendukung perkembangan siswa baik itu dari akademik, sosial, emosional, serta karir siswa tersebut. Yang ketiga yaitu menciptakan lingkungan yang kondusif, yang dimana membantu menciptakan suasana sekolah yang membuat siswa nyaman, aman, dan mendukung pembelajaran berlangsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan bentuk kerjasama personalia sekolah. Nah, pada pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah, diperlukan kerjasama yang baik antara berbagai pihak. Bentuk kerjasama yang pertama adalah antara personalia sekolah seperti guru BK, wali kelas, guru mata pelajaran, kepala sekolah, dan staf lainnya. Nah, kerjasama ini bertujuan untuk saling bertukar informasi dan membantu ke perkembangan peserta didik. Nah, selanjutnya kerjasama dilakukan dengan orang tua siswa. Orang tua memiliki peran penting dalam memberikan informasi mengenai kondisi siswa di rumah, sehingga di sekolah dapat memberikan layanan yang lebih tepat. Nah, selain itu, terdapat koordinasi dan penanganan kasus secara bersamaan. Jika ada siswa yang mengalami permasalahan akademik, sosial, maupun pribadi, maka guru BK akan berkoordinasi dengan pihak terkait agar masalah ditangani secara efektif dan mendapatkan solusi yang terbaik. Selanjutnya itu ada kendala yang dihadapi personalia sekolah. Dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling, terdapat beberapa kendala yang sering dihadapi. Yang pertama itu jumlah siswa yang banyak, sehingga guru BK harus melayani banyak peserta didik dalam waktu yang terbatas. Yang kedua itu ada tidak adanya jam BK khusus di beberapa sekolah. Hal ini menyebabkan layanan BK terkadang harus menyesuaikan dengan jadwal pelajaran yang sudah ada. Nah, yang ketiga itu ada fasilitas yang kurang memadai, seperti ruang konseling yang terbatas atau kurangnya media pendukung layanan BK. Nah, yang terakhir itu ada koordinasi yang masih lemah antara pihak-pihak yang terlibat. Kurangnya komunikasi dapat menghambat proses penanganan masalah siswa. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama dan komunikasi yang baik agar layanan BK dapat berjalan secara optimal. Dari penjelasan yang tadi, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan layanan bimbingan dan konseling sangat bergantung pada kerjasama seluruh personalia sekolah dan dukungan orang tua. Meskipun terdapat beberapa kendala, dengan koordinasi yang baik, layanan BK akan dapat membantu perkembangan siswa secara maksimal. Upaya meningkatkan efektivitas kinerja personalia di sekolah dapat dilakukan melalui beberapa cara. Yang pertama, meningkatkan kompetensi guru BK. Guru BK perlu terus mengembangkan kemampuan dan keterampilannya agar dapat memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan, seminar, workshop, maupun kegiatan pengembangan profesi lainnya. Misalnya, guru BK mengikuti pelatihan tentang konseling remaja sehingga lebih siap menangani berbagai permasalahan yang dialami oleh siswa. Yang kedua, memperkuat kerjasama. Pelaksanaan BK tidak dapat dilakukan oleh guru BK sendiri. Diperlukan kerjasama antara kepala sekolah, guru BK, wali kelas, guru mata pelajaran, staf administrasi, dan orang tua. Dengan adanya komunikasi dan koordinasi yang baik, berbagai permasalahan siswa dapat ditangani secara cepat dan tepat. Yang ketiga, penyusunan program BK yang terencana. Program BK harus dirancang berdasarkan kebutuhan siswa dan tujuan yang jelas. Perencanaan yang baik membuat kegiatan BK lebih terarah dan mudah dilaksanakan. Contohnya, sekolah menyusun program layanan tentang motivasi belajar, pengembangan karakter, dan perencanaan karir sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
Yang keempat, penyediaan fasilitas yang memadai. Fasilitas yang baik akan mendukung kelancaran program layanan BK. Sekolah perlu menyediakan ruang konseling yang nyaman, media layanan, serta sarana administrasi yang memadai. Dengan fasilitas yang lengkap, siswa akan merasa lebih nyaman saat mengikuti kegiatan layanan BK. Yang kelima, melaksanakan evaluasi dan supervisi. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah program BK telah berjalan sesuai dengan tujuan. Sedangkan supervisi bertujuan memberikan pembinaan dan masukan untuk meningkatkan kualitas layanan. Misalnya, sekolah melakukan evaluasi setiap akhir semester untuk menilai keberhasilan program BK dan menentukan perbaikan yang diperlukan. Nah, melalui peningkatan kompetensi guru BK, kerjasama yang kuat, program yang terencana, fasilitas yang memadai, serta evaluasi dan supervisi yang berkelanjutan, efektivitas kinerja personalia di sekolah dapat terus ditingkatkan sehingga layanan BK mampu memberikan manfaat yang optimal bagi perkembangan siswa. Kesimpulan dari materi yang kami bawakan yaitu pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling tidak dapat berjalan optimal jika hanya dilakukan oleh guru BK saja, melainkan membutuhkan kerjasama seluruh personalia sekolah, dari kepala sekolah, guru BK, guru mata pelajaran, wali kelas, staf administrasi baik siswa. Nah, setiap pihak memiliki peran yang saling melengkapi dalam membantu perkembangan siswa. Oleh karena itu, koordinasi, dukungan, peningkatan kualitas personalia sangat diperlukan agar layanan BK dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat yang maksimal bagi siswa. Demikian materi dari kami. Terima kasih.